Caranya gimana berhenti dari riba? Ayatnya sudah jelas. Mikirin nyicil, bayar itu masih pelaku riba. Bahkan kalau hukum law of projection, ayatnya sudah jelas, hadisnya sudah jelas, orang-orang kimia, orang-orang fisika itu pakai hukum law of projection. Karena apa? Apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita prasangkakan akan terjadi dalam layar kehidupannya. Begitu. Lalu, apa sih yang dulu saya lakukan? Dan orang-orang yang takut kepada Allah, dia bukan memikirkan bagaimana cara melunasi utang riba, tidak. Tapi pikirkan bagaimana caranya bisa berhenti dari riba dan terbebas dari dosa riba, gitu. Ketika dibalik ucapannya saya takut kepada Allah karena dosa ini, bertobat kepada Allah, maka Allah akan pikirkan tuh hutang-hutangnya. Caranya apa? Buat Allah suka sama kita, bagaimana caranya tobat dari dosa riba itu? Berhenti ya. Kan Bapak Ibu pengen toh mendapat keajaiban. Kalau Bapak Ibu masih mikirin nyicil, masih mikirin ngangsur, jangan harap akan dapat keajaiban. Sampai mati pun nggak akan dapat keajaiban. Karena kenapa? Menggunakan akal kemampuan Bapak Ibu sendiri. Tapi kalau berhenti, saya nggak mau lagi apapun, gimana pun keadaannya, mau dimarah, mau caci maki, mau dipenjarain, bodoh amat, yang penting saya nggak mau nyicil lagi. Saat itulah pertolongan Allah datang. Dan di grup pencinta sholawat, di grup ilmu magnet rezeki, siapapun yang sudah saya bimbing, itu bukan satu dua, ribuan orang. Ini Ustadz saya mau dipenjara, ini udah datengin polisi gini 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 gini. Kemarin itu udah berapa orang yang mau didatengin polisi. Ketika nggak usah mikirin itu, pikirinlah seneng sukses, nggak ada yang dipenjara satu pun, nggak ada Bapak Ibu. Itu yang sudah didatengin polisi ya, yang udah mau dipenjarakan, mau dikasuskan, nggak dipenjara. Yang ada apa? Terbebas dari riba, terbebas dari itu semua. Kenapa? Manut ngikutin petunjuknya. Uang yang Anda punya, lebih baik Anda bersungguh-sungguhlah untuk bersedekah, karena amalan yang paling dicintai Allah sedekah. Amalan yang paling disukai Allah sedekah. Yang membuat keajaiban itu sedekah. Lalu Ustadz, kalau amalan yang paling dibenci iblis itu apa? Sedekah. Iblis benci banget dengan orang yang sedekah. Kenapa? Dari sedekah inilah dihilangkan dari sifat munafik, dari sifat kikir, dari api neraka. Di surga itu ada pintu yang sangat lebar yang hanya bisa dimasuki oleh khusus orang-orang yang bisa bersedekah, dermawan. Ingat ayat ini Bapak Ibu ya, ingat ayat ini, pahami. Hai manusia, kamu sekali-kali yang gak akan mencapai kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu infakkan, sungguh Allah maha mengetahui. Surat apa itu Ustadz? Ali Imran. Ayat berapa Ustadz? 92. Baca tuh ayatnya ulang-ulang supaya paham, supaya melek matanya. Lalu di surat Al-Baqarah ayat 45, 245. Baca tuh, tadi udah dikirim ayatnya. Apa kata Allah? Kita disuruh sedekah dengan harta yang terbaik. Bahkan Allah janji hordon hasanan. Itu artinya apa sih? Artinya Allah pinjam sini, pinjemin saya. Dengan pinjaman yang baik, tak ganti yang banyak kamu. Minimal 10 kali lipat, 700 kali lipat. Itu kata Allah. Itu kata Allah. Dan ingat, Allah tutup, Allah yang menahan rezeki dan Allah yang melapangkan rezeki. Allah yang melepaskan. Sudah tahu Allah yang menahan rezeki, sudah tahu Allah yang membuka rezeki. Untuk Allah pelit. Untuk Allah pelit. Bagaimana Anda mau kaya? Allah kasih, kamu mau kaya, ini tak kasih jalannya. Sedekah kamu. Sedekah yang banyak, semakin banyak kamu memberi, eh, maka semakin banyak pula kamu tak beri. Kenapa banyak orang susah? Kenapa banyak orang miskin? Karena kikir, pelit. Sesungguhnya jika dia kikir, dia pelit, dia kikir pada dirinya sendiri, dia pelit pada dirinya sendiri. Tetapi ketika dia dermawan, royal kepada Allah, memberi kepada Allah sebanyak-banyaknya, maka apa? Tak banyak juga hartamu dunia akhirat. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang sudah Bapak Ibu berikan kepada Allah dan Rasulullah? Saya nanya nih, berapa tahun Ibu Bapak hidup di dunia ini, apa yang sudah diberikan kepada Allah dan Rasulullah? Hah? Apa yang sudah dikorbankan? Apa yang sudah dikorbankan untuk Allah dan Rasulullah? Rasulullah itu berjuang untuk umatnya, membela kita mati-matian, sungguh-sungguh untuk memperjuangkan kita sehingga kita nggak tersesat. Lalu apa yang sudah Bapak Ibu kita berikan untuk Allah dan Rasulullah? Harta, mana harta yang mana? Jiwa yang mana?
Ibadah yang mana? Begitu. Pernah nggak berpikir seperti itu? Amal ibadah, sholat barusan kemarin sore, sedekah cuman seuprit, sholawat cuman sedikit, begitu kan? Amal soleh nggak dilakukan. Lalu, apalagi? Riba dilakukan, gibah dilakukan, maksiat jalan terus. Pernah nggak berpikir tentang dosa? Pernah nggak berpikir seperti itu? Pikirkan itu dosa, perisainya itu apa sih? Di mana sih? Kenapa hidup saya begini? Oh, dosa saya ini. Cari di situ, cari. Jangan cari nanti supaya ini, supaya ini, supaya ini. Cari itu aja. Allah nggak mungkin ingkarin janji, enggak Allah. Amal yang paling dicintai Allah, rayu Allah dengan amal sedekah, dengan silaturahmi. Kenapa silaturahmi? Anda memutus silaturahmi, jangan harap sampai sholawat berbusa mulutnya, istighfar berbusa mulutnya, sholat sampai kejedat jedut jedat jedut sampai lecet itu jidatnya, kakinya sampai lecet-lecet. Kalau masih memutuskan hubungan silaturahmi, jangan harap naik itu amalannya. Hadisnya sahih, orang yang memutus silaturahmi 3 hari nggak teguran, meninggal dunia haram surga, nggak akan masuk surga, mencium baunya surga pun tidak akan. Hadisnya sahih. Orang yang memutus silaturahmi terputus rahmat Allah. Bukan saya yang bilang, Allah. Melalui siapa? Rasulullah. Begitu. Lalu ketika Bapak Ibu durhaka sama orang tua, durhaka sama guru, menyakiti orang tua, guru, tetangga, keluarga orang lain, itu apakah nggak dilaknat Allah? Pikirkan di situ, cari itu dulu. Ketika itu udah ketemu, udah selesai, maka Bapak Ibu tinggal ngomong. Dosanya udah diampuni, Allah janji tak banyakin harta kamu. Hapus dosamu dengan cara apa? Sedekah yang pertama, ayatnya sudah jelas. Surat As-Saff ayat 10 sampai 13 udah jelas ayatnya. Mau kaya, ayatnya sudah jelas. Al-Baqarah diulang-ulang sama Allah, hadisnya udah banyak banget. Tapi kenapa belum kebuka hatinya? Kenapa belum kebuka hatinya? Syaiton. Allah bilang tuh, ayatnya sudah jelas, 268 Al-Baqarah. Mereka ketika diperintahkan sedekah, kikir, menahan, menggenggam karena kikir, mengikuti langkah-langkah setan, menyuruh berbuat yang keji dan menyuruh kikir. Tetapi Allah tetapi Allah menjanjikan ampunan. Baca ayatnya itu. Ketika mengikuti langkah-langkah setan pasti kikir. Lalu kalau mengikuti langkah Allah, sedekah kamu ekstrim. Apa yang terjadi? Allah ampuni dosamu. Allah ampuni dosa. Dan bukan itu lagi. Allah kasih rezeki yang berlimpah ruah banyak. Tapi kan pada nggak percaya, lebih percaya kepada syaitan, lebih percaya dengan omongan orang-orang yang nggak paham. Maka Bapak Ibu, ketika dosa itu udah hilang, kita ngikuti yang diperintahkan Allah dengan benar-benar, nggak mungkin Allah nyalain janji, pasti ditunaikan janji Allah, ditunaikan. Maka pahami audionya, renungkan dengan hati, ya. Semangat, jangan putus asa, semangat. Rahmat Allah itu sangat luas. Cari cara yang membuat Allah itu senang, ridho. Ketika Allah cinta kepada hambanya dan diampuni dosanya, maka apa? Mau apa Bapak Ibu? Mau apa? Mau 1 miliar? Nggak lama, nggak. Semalam Bapak Ibu kalau udah bener itu, cuman ngomong, aku sudah punya uang 1 miliar, 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 sebut aja terus gitu. Siang malam sebut aja gitu. Kalau sampai lebih dari 3 hari, kelamaan, kelamaan. 1 minggu kelamaan, 1 bulan opo meneh kelamaan, apalagi kelamaan itu, apalagi udah sedekah ekstrim, dosa udah dihilangkan, udah dikikis semua itu. Aduh Bapak, jangankan kok 1 miliar, mau 10 miliar pun mudah banget bagi Allah, mudah banget. Allah hanya berkata kun. Dari mana asalnya Ustadz? Dari Allah. Bagaimana caranya? Bukan urusan kita. Karena Allah udah bilang, wa may yattaqillah yaj'al makhraja, dari yang tidak disangka-sangka. Bisa jadi Allah utus malaikatnya untuk nyelesain masalah Bapak Ibu. Banyak kisah.
banyak kisah. Ini tentang silaturahmi ya. Ini tentang silaturahmi aja nih. Punya hutang 500 juta nih. Mamas ini, bapak ini. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Dengan siapa kamu punya utang? Dengan kawan Ustadz udah 5 tahun lebih. Sampai sekarang saya nggak pernah komunikasi. Saya sih masih nyimpen nomornya dia, tapi saya nggak berani ngubungin dia Ustadz. Kenapa nggak berani? Ya takut aja Ustadz karena belum punya duit. Saya bilang sampai mati kalau kamu begitu nggak akan selesai itu. Takut dia, nggak takut dosa tah, takut Ustadz. Nangis. Udah sekarang hubungin kawan kamu itu, nanti akan lunas tuh utang kamu. Percaya nggak? Percaya Ustadz. Yakin nggak? Yakin Ustadz. Dihubungin ibu, dihubungin bapak, ditelepon. Begitu ditelepon, kan beliau cerita, cerita lah semuanya testimoni cerita. Nelpon 2 jam lagi, nelpon dia, Ustadz, ngapa kamu nangis nangis? Ini Ustadz, bener kata Ustadz, beneran hutang saya langsung lunas. Gimana ceritanya? Saya telepon kawan, gimana kabarnya? Ini siapa? Kan pakai nomor baru, nggak tahu dia nomornya dia, karena nomornya udah blokir-blokir dulu itu. Nah terus, ini siapa? Saya Anton. Oh kamu Ton, gimana kabarnya? Kabar saya baik. Maafin saya ya. Saya yang salah, saya minta maaf, saya siap memperbaiki gitu kan. Lalu, iya, udah tak maafin, udah lama kok. Sejak kamu ngilang udah tak maafin gitu kan. Iya, nanti kalau saya ada rezeki, saya udah nggak usah mikirin itu, tak lunasin, tak ikhlasin hutang kamu yang 500 juta. Saya itu nggak mikirin tuh duit, saya pun duit udah banyak, saya udah kaya. Sekarang saya nanya sama kamu gitu kan, sama kamu Ton gitu. Kamu usahanya apa? Usaha saya bangkrut ini. Ya, gitu. Udah nih, kamu tak kasih duit 100 juta, tapi gunakan yang baik-baik. Langsung nangis nelpon gitu Ustadz. Sekarang beneran nih Ustadz, bukti transfernya udah transfer Ustadz. Ya Allah Ustadz, makasih banget Ustadz ilmunya. Karena apa? Taat, nggak ngeyel, percaya. Makanya keajaiban itu udah datang. Datang keajaiban Bapak Ibu. Apakah dia ngubungin kawannya ini, nomornya dia masih ini, ya susah payah karena nggak punya duit, beli pulsa dulu, ngubungin gini gitu, dan dia cuma punya duit berapa, terus lewatin lah. Apakah dia ragu dengan hal itu? Enggak ragu, percaya. Keajaiban itu datang dari mana aja. 500 juta hanya berapa jam lunas kok. Saya aja belum sempat bikin video untuk TikTok dan snack video untuk kisah ini. 500 juta hanya berapa jam loh Bapak Ibu, lunas. Yang dia 5 tahun ketakutan sampai hidupnya belangsak, hutangnya yang 500 jadi nambah berapa puluh gitu kan. Akhirnya dengan izin Allah lunas semua, itu diberi sama kawannya ini 100 juta, dan dilunasin utangnya yang berapa puluh juta itu, sisanya untuk modal usaha dia. Usaha apa Ustaz? Beliaunya usaha bakso itu loh Bapak Ibu. Bakso apa namanya, kalau istrinya mulai ngerintis apa namanya, yang sosis yang nggak tahu lah saya, pokoknya yang kayak itu, jualan kecil-kecilan gitu. Nanti mindsetnya gedein ya, iya Ustadz gitu. Mudah banget bagi Allah kalau sudah berkehendak. Maka Bapak Ibu ciptakan keajaiban itu dengan cara Bapak Ibu yakin dan praktekkan ilmunya. Ya, praktekkan ilmunya, buat Allah senang dengan cara bertobat dan sedekah, solawat. Insya Allah